Waktunya Fisik Time with Kak Felisa. Halo Sobat Fisika, perkenalkan namaku Felisa Nuraini, mahasiswa S1 Pendidikan Fisika FKIP UNS 2020. Oh iya Sobat Fisika, aku punya pertanyaan menarik. Pernah nggak sih kalian melihat dua kendaraan saling bertabrakan seperti yang ada di video ini? Kira-kira menurut kalian manakah yang akan mengalami kerusakan paling parah? Lalu, pernahkah kalian bermain permainan biliar? Kira-kira bagaimana cara kita agar bisa memasukkan bola ke dalam lubang? Gimana ya caranya? Untuk menemukan jawabannya, simak video kali ini ya. Coba perhatikan ayunan Newton berikut ini, di mana ayunan ini terdiri dari 5 buah bandul yang jika salah satu bandul di ujung kita gerakan, maka akan mengenai bandul yang lainnya. Namun, menariknya, bandul kedua sampai keempat tidak bergerak, melainkan akan mentransmisikan energi hingga bandul yang kelima. Dan bandul yang kelima lah yang akan bergerak sama seperti bandul yang kita gerakan tadi. Dan begitu pula seterusnya. Dalam kasus ini terjadi konsep hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi. Tapi sebelum kita membahas hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi, maka yang penting banget untuk sobat-sobat fisika di rumah pahami adalah konsep momentum dan impuls. So, yuk kita pelajari lebih dalam lagi mengenai konsep dasar tersebut. Momentum merupakan ukuran kecenderungan benda untuk tetap bergerak. Bisa juga kita artikan sebagai ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Di sini terlihat ya, bahwa momentum hanya ada pada benda yang bergerak. Hanya ada pada benda yang bergerak ya, sobat fisika. Dan perlu kita ketahui bahwa momentum termasuk ke dalam besaran vektor. Jadi dia punya arah dan punya nilai. Momentum itu sangat dipengaruhi oleh besar massa suatu benda. Misalnya begini, sebagai contoh ada bola plastik dan bola bowling. Jika keduanya digerakkan untuk bermain bowling, maka bola plastik akan lebih mudah dihentikan ketika ia sudah mengenai benda lain. Berbeda dengan bola bowling yang akan tetap bergerak walaupun sudah mengenai suatu benda. Gimana sobat? Terlihat bukan perbedaannya? Semakin sulit dihentikan, maka semakin besar momentumnya. Dengan demikian, momentum bola bowling lebih besar daripada momentum bola plastik, dikarenakan massa bola bowling juga lebih besar. Persamaan untuk momentum bisa kita dapatkan dari hukum 2 Newton, di mana hukum 2 Newton menyatakan jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa dikalikan percepatan suatu benda, atau secara sistematis yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Kita juga tahu bahwa A dapat kita cari dari V dibagi T, sehingga persamaan tersebut akan menjadi sigma F sama dengan M dikalikan V per T. Dengan M kali V inilah yang dimaksud dengan momentum. Dengan kata lain, persamaan momentum adalah M kali V, dengan M adalah massa dalam kilogram dan V adalah kecepatan dalam meter per second. Di sini terlihat bahwa selain massa, momentum juga dipengaruhi oleh besar kecepatannya, di mana hubungannya adalah berbanding lurus. Maknanya, semakin besar kecepatan, semakin besar pula momentum. Momentum dapat kita simbolkan dengan huruf P kecil, dengan satuannya kilogram meter per second. Oh iya sobat fisika, masih ingat dengan pertanyaan di awal video? Mengenai jika ada dua kendaraan saling bertabrakan, kira-kira manakah yang akan mengalami kerusakan paling parah? Jawabannya mudah, yaitu kendaraan yang memiliki momentum paling besar. Karena dengan massa yang besar dan kecepatan yang tinggi, maka kendaraan akan sulit untuk dihentikan dan mengalami kerusakan yang parah.
misalnya penyok dan lain sebagainya. Contoh soal. Suatu mobil bermassa 100 kg melaju dengan kecepatan 90 meter per second. Berapakah momentum benda tersebut? Untuk mengerjakan soal seperti ini, harus kita ketahui dulu besaran apa saja yang diketahui nilainya. Di antaranya, di sini massa 100 kg dan kecepatan 90 meter per second. Lalu kita masukkan nilai tersebut ke persamaan P sama dengan M dikalikan V sama dengan 100 kg kali 90 meter per second, sehingga diperoleh 9000 kg meter per second. Gimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Impuls. Impuls merupakan ukuran seberapa besar gaya luar untuk mengubah suatu momentum dan terjadi pada selang waktu yang sangat singkat. Contohnya yaitu ketika kaki pemain sepak bola akan menendang suatu bola. Di sini terdapat gaya kontak kaki mengenai bola dalam waktu yang sangat singkat, dan inilah yang dimaksud dengan impuls. Dari pembahasan tadi, dapat kita ketahui bahwa terdapat dua besaran fisika yang mempengaruhi impuls, yaitu gaya atau F dan selang waktu atau delta T, di mana keduanya berbanding lurus terhadap impuls, atau secara matematis dapat kita peroleh persamaan untuk impuls yaitu I sama dengan F dikalikan delta T. Sobat fisika, tahukah kalian bahwa impuls dan momentum itu memiliki suatu hubungan yang dapat kita lihat dari persamaan I sama dengan delta P, dengan I adalah impuls dan delta P adalah perubahan momentum. Dengan demikian, impuls merupakan perubahan momentum. Dengan I dapat kita cari dengan F dikalikan delta T, dan delta P dapat kita cari dengan M dikalikan dengan V1 dikurangi V0. Dengan kata lain, F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan V1 dikurangi V0. Contoh soal. Suatu mobil bermassa 100 kg melaju dengan kecepatan 60 meter per second, lalu menabrak tembok dan berhenti setelah 0,2 detik. Berapakah besar F atau besar gayanya? Dari soal tersebut diketahui nilai besaran-besaran fisika diantaranya massa atau M 100 kg, kecepatan awal atau V0 60 meter per second, dan dikarenakan setelah menabrak tembok mobil berhenti, maka kecepatan akhir atau V1 sebesar 0 meter per second, dan yang terakhir selang waktu atau delta T 0,2 detik. Dan yang ditanyakan adalah besar F atau gayanya. Di sini kita gunakan persamaan dari hubungan impuls dan momentum, yaitu F dikalikan delta T sama dengan M dikalikan V1 dikurangi V0, menjadi F dikalikan 0,2 detik sama dengan 100 kg dikalikan 0 meter per second dikurangi 60 meter per second. F dikalikan 0,2 sama dengan 100 dikalikan minus 60. F dikalikan 0,2 sama dengan minus 6000, sehingga akan kita peroleh besar dari F adalah negatif 30.000 Newton, di mana negatif ini menunjukkan bahwa arahnya berlawanan dengan arah mobil. Bagaimana sobat fisika? Apakah kalian sudah paham dengan konsep momentum dan impuls? Tentunya sudah paham ya, karena konsep ini cukup mudah untuk dipahami. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai hukum kekalan momentum, simak di video selanjutnya ya. Terima kasih dan salam fisika.